Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Ahmad Studio dan kali ini kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Agung, seorang guru kesenian. Beliau seorang penulis puisi, cerpen, dan mungkin nanti akan terbit antologi puisi dari Mas Agung ya, Mas. Amin. Beliau juga seorang art creator dan kali ini sangat beruntung sekali. Kok kali ini sih, awak sering ketemu kan ya? Iya. Tapi untuk momen kali ini cukup spesial karena dengan kondisi yang santai kita bisa ngobrol apapun yang kita inginkan. Tepat sekali. Tanpa batasan ya? Tanpa batasan, tanpa batasan. Oke, Mas Agung. Sama kan sudah ngajar berapa tahun, selama berapa tahun kemarin? 1 tahun. Di ekstrakurikuler? Iya, di ekstrakurikuler. Kalau yang lain nggak usah disebutkan. Jadi gini Mas, kalau kita ngomong soal pendidikan yang ada di Indonesia, itu kan dari siswanya juga gini-gini aja. Oh ya, gini. Dari prestasi ya bagus sih, kalau yang bagus. Iya. Kalau di kelas mediocre itu, kok kayak nggak ada kemajuan dari dulu sampai sekarang, selain media pembelajarannya. Atau mungkin peralihan media saja. Mungkin dulu sekolah pakai sabak, kemudian ganti media baru menggunakan buku, menggunakan kertas pakai pensil, kemudian papan dari papan kayu jadi papan putih yang pakai spidol, kemudian sekarang pakai LCD proyektor dan semacamnya. Tapi dari segi metode kayaknya ada perubahan nggak? Sama-sama aja sih, nggak jauh beda, cuma beda konsep saja. Sebenarnya pendidikan kita juga saat ini ya, menurut saya pribadi itu masih sesuatu yang harus diperjuangkan gitu, kayak gitu. Diperjuangkan dalam artian apanya diperjuangkan? Dari gurunya kah atau sistem yang dari atas ke bawah atau gimana? Saya lebih itu sih, kalau menurut saya pribadi saya lebih ke fungsi. Nah, apa fungsi pendidikan dan bagaimana penerapannya nanti ketika kita berada di kehidupan sosial seperti itu sih. Jadi nggak haruslah kita itu mengajarkan sesuatu itu secara standar suatu negara misalkan. Karena ini loh bukti pendidikan yang maju itu seperti ini. Nggak juga, kita harus sesuaikan juga dengan konteks sosialnya gitu. Apa yang paling relevan di masyarakat sosial itu, kayak gitu. Berarti ya sama seperti intisari dari agama. Kalau ya, agama itu nggak sebatas ritualitas, tapi juga harus ada spiritualitas. Ya, spiritualitas sekali. Itu nantinya akan membawa ke dampak yang lebih baik dari segi kemasyarakatan, ekonomi dan semacamnya. Iya. Soalnya kan suatu ono ya, yang penting sembayang ini tanggone gak kurang mangan ora disawang. Akeh ya. Banyak sih, banyak sekali. Dan pendidikan juga seperti itu. Pendidikan itu yang penting gajinya apa. Sementara ada siswa yang terkekang dengan sistem pendidikan yang terlalu mengikat dan semacamnya nggak dihiraukan. Pada dasarnya sih menurut saya nilai keberhasilan seseorang atau siswa itu bagaimana apa yang dipelajarinya itu bermanfaat untuk kehidupan sosialnya. Jadi misalkan ya ketika saya suka menggambar gitu, apa yang paling relevan yang saya pelajari soal menggambar itu dan apa yang saya kontribusikan dari menggambar itu untuk kehidupan sosial saya, untuk orang-orang di sekitar saya, seperti itu, kayak gitu. Jadi kenapa pendidikan kita juga harus mengutamakan fungsi pendidikan untuk fungsi sosialnya itu kan kadang kayak gini. Misalkan ya, saya jadi membongkar masalah saya ya. Ketika saya mengajar menggambar gitu kan ya. Jadi karakter anak itu berbeda-beda. Ada yang suka itu menggambar abstrak, ada yang suka menggambar line art, ada yang suka menggambar realis atau menggambar deformatif gitu. Setiap orang itu kemampuannya beda-beda ya. Mereka punya kecenderungan gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya ingin itu mendorong satu siswa itu untuk lebih menggeluti bidang yang ia kuasai kayak gitu. Jadi yang lain itu buat sampingan lah ya. Tapi kalau yang ia kuasai di bidang menggambar itu, misalkan dia itu suka gambar
line art misalkan, ya itu akan saya beri porsi yang lebih banyak gitu. Masalahnya kadang itu terbentur dengan sistem gitu. Contohnya kayak gini, sekolah itu biasanya mengendaki Ada murid, standarisasi. iya, kayak harus menggambar ini, itu, dan semua siswa itu harus bisa melakukan itu. seragam. Nah, itu. Padahal masalah seni itu adalah masalah yang rumit, karena itu menyangkut alam bawah sadar, terus kecerdasan, apa itu namanya? Ini pendidikan secara global atau khusus pendidikan seni? Ini sebenarnya secara global sih, tapi saya mengambil contoh di bidang seni itu aja. Kayak gitu. Sama, kayak kita, misalkan ya, ketika, contoh kasus, dalam hal kuliah, katakanlah seseorang itu mengambil fakultas keguruan gitu kan, jurusan bahasa Inggris misalkan. Nah, dia dia belajar seluk-beluk soal bahasa Inggris, mulai dari pronunciation, speaking, language, storytelling, dan sebagainya, itu sampai morfologi dan sebagainya. Padahal ketika ia praktek nanti, dia itu cuma dibatasi ngajar di SMP dan SMA gitu kan. Itu pun pelajaran bahasa Inggris dari semua yang ia serap dari dari kuliah, itu kalau diterapkan di dunia pembelajaran di SMA dan SMP itu cuma terserap 10%. Lah kenapa kita membuang waktu sebanyak itu gitu loh. Bukan gimana ya? Ini kayak tapi jangan salah Mas, jangan salah kalau ngomong soal pembelajaran bahasa Inggris. Kan kemarin kan ada metode bermain sambil belajar. Dan itu sekarang diterapkan di warung-warung kopi, ada bapak-bapak usia bapak-bapak, bahkan ada yang seusia kita, ada yang orang tua juga, main salah satu game slot, ini ready lah. Itu kan bermain sekaligus belajar, minimal ngerti ready megawin ini kan bahasa Inggris. Aneh. Jadi secara nggak langsung atau pendidikan itu tujuannya untuk agar siswa itu lebih bisa mengenali dirinya sendiri, lebih bisa menggali potensi yang ada pada dirinya, dan nanti dikembangkan untuk masyarakat sekitarnya kayak gitu. Jadi kalau seperti itu, aku jadi keinget waktu aku SMA itu ada guru saya bilang cerita soal belajar. Apa sih belajar? Learn. Beliau nulis guru agama Pak, tapi nulis learn. Apa itu learn? Belajar. Terus belajar itu apa? Tulisnya learn to know. Belajar untuk learn tahu. To know. Belajar untuk tahu. Kemudian fase yang kedua learn to do. Belajar untuk melakukan. Kemudian learn to be. Belajar untuk menjadi. Terus and learn to live. Wow, keren. Belajar untuk hidup. Dan pada waktu itu waktu SMA aku ya tok. Saiki aku lagi ngerti, lagi paham bahwa belajar itu ya untuk kita bisa bersosial, untuk kita bisa berkoloni dengan kawan-kawan kita, dengan masyarakat kita dan semacamnya. Dan hal seperti itu kurang terlalu diterapkan di sekolahan, di kelas. Soalnya di kelas ya kita ada KKM, ketika siswa itu tidak bisa mencapai nilai yang diinginkan, maka ya itulah game over gitu. Game over. Sayang sekali ya. Apakah pendidikan seperti itu? Iya, padahal seharusnya ya puncak nilai tertinggi dari bukan gitu ya. Mungkin kayak gini loh. Seseorang ketika dia itu berhasil menjadi orang yang benar-benar terdidik, dia akan bisa lebih memanusiakan manusia kayak gitu. Dia harus tahu bagaimana cara menjadi manusia dan membuat kehidupan yang lebih baik untuk sekitarnya, seperti itu. Learn to be, learn to live. Learn to live. Aku lagi, ya Allah. Baru kayak nyantri neng Mantuban. Ya sih sayang ya, kadang sekarang itu ada sistem juga nggak memanusiakan manusia gitu. Jadi manusia itu kayak sebatas jadi robot sih. Sayang sekali. Terus pengalaman sampean belajar di sekolah dengan metode yang seperti itu, kira-kira relevan nggak
Maksudnya bekas gak? Sebenarnya kalau apa ya, dari ya mungkin Atau mungkin kita harus tahu eh, dari ketika kita sekolah ya, kita harus tahu bahwa kita harus jadi diri kita sendiri. Ketika kita belajar seni misalnya, ya dengan seni itu kita harus jadi seperti apa? Kita harus punya tolak ukur sendiri. Atau seperti itu. Atau mungkin ya. manut jari guru. Nah, kita harus jadi diri kita sendiri karena manusia itu akan sangat menyedihkan jika dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Oke. Kemudian ketika kita jadi seorang guru ya, saman guru, aku ya guru. Iya. Ketika kita menemui siswa-siswa kampret, siswa-siswa kampret yang dengan dasar idealis, dengan dasar ingin jadi dirinya sendiri, sehingga ia apa ya, seolah-olah untuk mengucilkan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, kan mesti ono. Iya, ada sih. Kadang mikir, ngapain sih aku susah-susah belajar matematika, gak urungannya sok mbene ngene-ngene. Iya. Aku pengen dadi aku dhewe. Iku janjane piye sih ana siswa-siswa sampai ngono kuwi? Selalu ada sih. Tapi itu juga tergantung bagaimana kita itu sabar untuk menanganinya. Setiap orang itu butuh pendekatan yang berbeda-beda untuk menanganinya. Atau namanya juga anak-anak ya. Mulai dari anak-anak sampai remaja itu juga butuh dibimbing dan diarahkan sih. Jadi kadang saya juga nggak suka kita itu terlalu terlalu menuntut orang untuk menjadi apa yang kita inginkan. Contohnya ya, orang tua itu ingin anaknya agar lebih baik, dia itu mendikte anaknya mulai dari kecil sampai dewasa. Kamu harus belajar ini, nanti kamu ikut ekstrakurikuler ini, nanti kalau kamu kuliah ambil jurusan ini, nanti kalau setelah lulus kamu akan aku masukkan ke sini. Nah, jadi seseorang itu sudah didikte, dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, tapi menjadi cerminan orang tua untuk dirinya. Nah, itu yang sangat saya sayangkan sih. Padahal setiap orang itu unik dan setiap keunikan itu adalah kekayaan orang itu sendiri sih. Kayak gitu. Bahkan seorang Albert Einstein pernah mengatakan, setiap orang itu jenius. Ya, tapi apabila seekor ikan dituntut untuk manjat pohon seperti monyet, maka dia akan merasa idiot selamanya. Seperti itu. Dan itu ya sangat terjadi di lingkungan sekolahan. Ketika siswa itu ya amit sewu nggak terlalu kompeten di bidang ilmu matematik misalnya, dipaksa untuk melakukan hal itu dan hasilnya jeblok. Kemudian apa yang terjadi? Dia dianggap aja lah diomongi karo guru nih. Kemudian dampak dari omelan itu ya psikisnya terganggu. Ketika psikisnya terganggu, mentalnya terganggu, otomatis gairah untuk memperbaiki diriku sih ya, sudah menyerah duluan ya. Makanya kayak adanya afirmasi yang positif untuk seseorang itu juga perlu diajarkan sih. Kadang yang ironisnya itu kita sebagai orang dewasa itu justru membunuh nilai afirmasi itu sendiri. Contohnya kayak gini, alah kok belajar ngono apel apa sih, paling mungkin cuma tadi ini. Itu sangat membunuh sekali. Faktor eksternal ya. Nah, berarti kita harus benar-benar berada di circle yang baik ya. Tepat sekali. Makanya dan ketika kita hendak berada di circle yang baik, minimal circle yang baik itu dimulai dari kita sendiri. Ya. Kita jangan jadi orang yang toksik kalau kita tidak ingin berada di lingkungan yang toksik. Tepat sekali. Jangan baper. Jangan baper. Ya, jangan baper dan juga jangan jadi baper. Kalau misalnya kita terlalu baperan, otomatis kita akan menjadi seolah-olah sidik-sidik awak dewe dibully, sidik-sidik dibully, padahal gejolokan karo konco-konco ya asik loh. Iya, kadang ada sih orang-orang yang menganggap dirinya itu selalu menjadi korban gitu. Kayak playing victim juga ada sih. Playing victim? Iya. Bahasa Indonesia artinya? Itu populer, bro. Gak, maksudnya kan sudah terlalu tua. Teman-teman Islam studi kan beragam. Ono sing ngerti, ono sing gak patek dulu. Playing victim adalah sebuah istilah di mana kita itu seolah-olah menjadi korban dari sebuah fenomena gitu. Nah, misalkan kita ya sampean habis kalau istilahnya
terlalu sarkas sih kalau dibilang dibully, tapi habis diledek gitu kan. Alah, pilopo wong koyo ngene. Itu seolah-olah kita itu jadi korban banget gitu. Padahal itu cuma bisa aja kan cuma sebatas lelucon dan sebagainya gitu. Itu aja. Tapi kita terlalu mengambil serius dan kayak yang parahnya itu ketika kita jadi lebay gitu. Kita langsung menganggap itu sebagai hal-hal yang apa ya bisa memicu reaksi orang lain. Jadi kita unggah itu di medsos. Contohnya seperti itu. Kayak gitu. Playing victim. Playing victim. Lah, kalau kita nonton di media sosial kita akhir-akhir ini kan banyak sekali kasus pembulian. Pembulian itu bisa dari individu ke individu, bisa dari kelompok ke individu, terus bisa juga dari individu ke kelompok. Tapi ini jarang, masa wong sitok wani bully wong sak kampung kan? Oh, itu jagoan banget. Itu awal mulanya gimana sih? Terjadi kok sampai terjadi pembulian. Apakah itu sikap membuli itu ajaran orang tua atau mungkin dampak psikis dari yang orang tua berikan kepada anak-anaknya atau bagaimana? Sebenarnya kalau ini sih aku kurang tahu pasti ya. Aku nggak mendalaminya. Cuma kalau ini sebatas persepsi saya itu tergantung motifnya. Pertama itu kadang seseorang membuli itu karena dia itu ingin diakui eksistensinya. Misalkan ya, ketika ada anak itu di anak usia SD lah misalkan, dia itu selalu membuli anaknya yang lebih lemah, itu karena dia itu ingin diakui bahwa dirinya itu kuat gitu. Jadi untuk dilihat agar bagaimana dia itu kuat, dia itu selalu membuli orang-orang yang lemah kayak gitu. Jadi agar dapat pengakuan publik seperti itu. Tuh. Terus yang kedua, bisa saja itu karena faktor memang ada sifat toksik dalam dirinya gitu. Contohnya misalkan membuli kan nggak harus dengan fisik kan, bisa juga verbal. Bisa juga dengan ada orang yang memang tabiatnya toksik. Jadi dia itu ketika dalam sebuah komunitas misalkan di warung kopi, tiba-tiba dia langsung meledek salah satu orang. Terus bisa juga dia itu menjadi drama queen atau apa itu orang yang bisa memonopoli pembicaraan gitu. Kayak gitu. Kayak seolah-olah dia itu mendapat dia itu menceritakan sesuatu di mana dia itu kayak apa ya, berusaha untuk jadi sorotan semua orang. Nah, seperti itu. Itu juga bisa. Oke, jadi dasar dalam belajar itu harus benar-benar diterapkan kepada anak-anak seperti yang tadi, yang learn to know, learn to do, learn to be, and learn to live. Gokil. Ini nek sampai dalu terus ini isok Mas. Cuma awak dhewe rada kurang bahan. Kita belajar lagi untuk sharing, kita sharing ke teman-teman Mr. Ahmad Studio ini. Oke, teman-teman, cukup sekian dari kami. Like, share, and comment. We'll see you next time. Oh iya, dan kalau ada yang salah dari kami, mohon maafkan ya. Kita jadi formal. Kita kan tanpa skrip. Kita kan cuma ngobrol ngapain. Kita bukan podcaster ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.